Dan untuk informasi terkini terkait angkutan libur Natal dan Tahun Baru, sudah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura bersama juru kamera Zulkarnain melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Wenda, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen? Silakan laporan Anda, Wenda. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Jelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026, sejumlah masyarakat ini mulai berpergian jarak jauh, baik untuk pulang kampung, untuk mudik, ataupun juga untuk mengisi hari liburnya. Dan itu juga yang terjadi di Stasiun Pasar Senen, di mana pada pagi hari ini, mulai dari pagi hari tadi ini sudah terlihat sekali keramaian, yang artinya memang lonjakan penumpang ini sudah mulai terjadi. Dan bisa dilihat Indra dan juga pemirsa di layar televisi Anda, beginilah kepadatan di Stasiun Pasar Senen saat ini, terutama di jam-jam yang mendekati dengan keberangkatan kereta. Bisa dilihat ini antrian dari tiap gate boarding ini juga sangat padat ya, bisa dilihat. Dan Indra, berdasarkan informasi yang kami terima, untuk periode Natal dan Tahun Baru tahun ini ada dari PT KAI Daerah Operasi 1 ini sudah menyiapkan 1.700 perjalanan jarak jauh, dan angka ini meningkat 10% jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, di mana tahun lalu ini hanya ada sekitar 1.500 perjalanan saja. Dan untuk angka keberangkatan tertinggi ini ada di tanggal 24 dan 25 Desember mendatang, di mana perharinya ini ada lebih dari 14.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Dan tentunya angka ini juga masih dinamis, mengingat masih ada ketersediaan tempat duduk ataupun tiket yang masih tersedia, yang masih bisa dibeli ataupun didapatkan oleh Anda calon penumpang kereta api jarak jauh yang akan diberangkatkan dari daerah operasi 1 PT KAI. Dan Indra, dari beberapa stasiun yang berada di daerah operasi 1 PT KAI, Stasiun Pasar Senen ini merupakan stasiun favorit baik dari keberangkatan ataupun dari kedatangan, karena per hari ini saja ada hampir 12.000 calon penumpang yang akan diberangkatkan, dan juga ada lebih dari 11.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan sisanya juga ini ada di beberapa stasiun lainnya yang ada di daerah operasi 1 PT KAI, seperti di Stasiun Gambir dan juga di Stasiun Bekasi. Dan Indra, tentunya dari pihak KAI Daerah Operasi 1 ini juga menghimbau untuk calon penumpang ini untuk hadir lebih awal, mengingat antriannya juga cukup padat di area boarding, dan juga dihimbau juga untuk calon penumpang untuk memanfaatkan boarding face recognition. Ini adalah fasilitas terbaru juga di Stasiun Pasar Senen, tentunya untuk meminimalisir terjadinya antrian boarding yang cukup panjang. Sementara demikian, Indra. Baik, terima kasih Wenda Nura bersama juru kamera Zulkarnain melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Wenda. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto
Wiranto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan mulai ramai dengan kedatangan para penumpang kapal dari sejumlah wilayah Pulau Kalimantan. Penumpang kapal mengambil cuti lebih awal untuk berlibur ke kampung halaman. Beginilah suasana kepadatan penumpang kapal yang terjadi di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kepadatan terjadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Rata-rata penumpang kapal ini merupakan pekerja yang akan berlibur merayakan Natal dan Tahun Baru di wilayah Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Tanah Toraja. Sejumlah penumpang bahkan mengaku telah mengambil cuti lebih awal agar lebih lama bersama keluarga di kampung halaman. Sendiri Natalannya sama siapa? Sama keluarga, soalnya keluarga di atas. Itu memilih lebih baik sama keluarga ya? Iya. Memang sudah setiap tahun pulang atau bagaimana? Baru kali ini pulang. Sudah 3 tahun di Samarinda, baru kali ini pulang. Oke, Mamasa. Dalam rangka apa tuh? Mau di Natalan. Oh, Natalan di kampung? Iya, di kampung dari Kalimantan, Samarinda. Oh, dari Samarinda. Sama siapa ke ini, sama Masa? Sama teman. Sama teman. Dan sama keluarga? Keluarga. Tapi masih di belakang dia. Diprediksi kepadatan penumpang kapal di Pelabuhan Parepare akan terus meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang kereta cepat Wus tiba di stasiun Padalarang, Bandung Barat. Selama musim libur, penumpang Wus mencapai 22.000 penumpang per harinya. Ribuan penumpang kereta cepat Wus dari stasiun Halim, Jakarta pagi ini tiba di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Penumpang yang tiba harus antre untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder ke stasiun Cimahi dan kota Bandung. Momen libur akhir tahun ini kembali mencatat lonjakan signifikan pada layanan kereta cepat Wus. Jumlah penumpang Wus tercatat mencapai 22.523 orang. Lonjakan penumpang terjadi sejak akhir pekan lalu, sejalan dengan dimulainya libur sekolah serta jelang Natal dan Tahun Baru. Baru 2025-2026 untuk penumpang Wus sendiri kami prediksi memang akan mengalami peningkatan hingga 10 sampai dengan 25%. Jadi memang untuk perjalanan ataupun kapasitas angkut per harinya ini juga memang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada 48 perjalanan per hari, untuk di Nataru tahun ini sudah ada 62 perjalanan KA per hari. Untuk mengoptimalkan kesiapan operasional dan layanan, pihak KCIC juga mengimbau penumpang untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik dan datang lebih awal di stasiun. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan.